Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah praktikum. Mohon maaf ya rekan-rekan ya. Nanti mungkin untuk ke depannya gimana? Saya mungkin sekalian mungkin tanya ke teman-teman ya. Sebenarnya kayak gini, karena kondisi ya teman-teman mungkin sudah tahu sendiri ya, kita sudah pernah tatap muka ya. Maksudnya di lab kondisi komputernya mungkin tidak jarang ya memang kondisinya adanya seperti itu teman-teman. Kalau yang memang istilahnya komputernya lebih mending itu bisa yang di lantai 4 teman-teman memang ya lebih lebih ini sih lebih baik lah istilahnya gitu. Tapi ya kalau yang di lantai 3 memang karena kita dapatnya di lantai 3 ya dan memang mata kuliahnya memang belum belum terlalu berat. Jadi apa istilahnya kita diberikan yang lantai 3 gitu teman-teman. Kiranya gimana untuk ke depannya? Teman-teman merasa kesulitan atau tidak untuk menggunakan ini ya? Makanya saya ada pertimbangan nih teman-teman. Kebetulan kalau di saya mohon maaf sekali ya hari Selasa itu di FEB saya ada jadwal juga teman-teman ya di lab kalau timingnya atau jadwal waktunya itu sampai 10.30. Tapi tidak jarang rekan-rekan mahasiswa biasanya saya sampai maksimal jam 10 teman-teman. Karena nanti takutnya ini ya, jadi bosen banget kan dari jam 8 sampai 10.30 gitu. Biasanya saya pakai nanti sisanya mereka untuk kuis latihan ataupun untuk nanti melanjutkan latihannya mereka gitu. Nah, makanya di teman-teman mungkin mohon maaf ya kalau misalkan ketemu hari Selasa nanti ini ya sayanya agak terlambat ya mungkin antara berapa 10-15an menit ya teman-teman ya mohon maaf ya karena dari FEB dulu gitu ya. Nah, ini nanti misalkan ini ya kita sudah masuk di pertemuan ketiga nih teman-teman ya. Kebetulan untuk pengampu mata kuliah praktikum nanti kan kita ada join ya ada Pak Novi juga ya. Nanti kalau Pak Novi nanti silahkan didiskusikan dengan Pak Novi. Dengan saya kan yang sebelum UTS nih teman-teman. Nah, ini kiranya gimana teman-teman untuk selanjutnya? Lebih nyaman online ataupun offline-nya? Karena kondisi lab ya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Saya juga nggak bisa memaksakan teman-teman gitu. Gimana? Atau nanti didiskusikan dulu gitu ya. Nanti saya diberikan informasi khususnya nanti untuk pertemuan yang minggu depannya ya teman-teman ya. Nanti kalau presensi tidak apa-apa sih. Kayaknya kalau tidak salah teman-teman kan ada presensi kertas yang kemarin tanda tangan itu ya. Nah itu nggak apa-apa. Katakanlah nanti kita rapel misalkan di pertemuan terakhir juga nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau misalkan ini. Karena saya juga agak concern saya ke teman-teman mahasiswa ya teman-teman nyaman tidak belajarnya ya dengan tidak jarang teman-teman kan saya melihat aja yang kondisi lapangan kemarin ya koneksinya juga teman-teman sering saya ketemu ya karena kebetulan saya juga ke lab jadi saya sering menemui nih teman-teman kasus koneksi dari si komputer kurang lancar kemudian misalkan ya instalasi misalkan kita perlu apa softwarenya belum terinstall dan sebagainya gitu dan tidak jarang agak sedikit mengganggu teknis perkuliahan ya kalau misalkan teman-teman sudah dengan komputer teman-teman atau laptop teman-teman yang itu dinilai lebih nyaman gitu ya, kita masuk kita bisa lebih ready gitu ya. Kalau saya sih lebih prefer itu. Saya lebih memilih itu dan kalau saya teman-teman kalau saya pribadi ya, saya bukan tipikalis ya, bukan maksudnya break the rules gitu enggak ya. Maksudnya dalam artian mana yang memberikan suatu lingkungan pembelajaran yang teman-teman lebih nyaman ya untuk belajar gitu. Kalau saya seperti itu gitu ya. Jadi nanti silahkan ya untuk next meeting lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nanti silahkan teman-teman boleh deh info ke saya lebih memilih untuk online ataupun offline. Nanti mungkin bisa lewat Mas Wahyu ya. Nanti diinformasikan gitu. Kemarin tuh gitu teman-teman. Kalau di request gimana? Ada saran dari teman-teman? Boleh nggak apa-apa? Sambil share ini aja. Nggak apa-apa. Kalau di kelas saya kayak gitu teman-teman. Jadi open open aja ke kelas gitu. Saya biasanya open discussion jadi diskusi kayak diskusi aja ya. Nanti misalkan gimana. Karena saya melihat ini ya kebetulan juga untuk pertemuan hari ini saya juga ingin ya menginformasikan ke teman-teman kemarin kebetulan kan Mas Nazar ya salah satu teman di kelas kita sudah mencobakan ya pakai ini ya VS Code. Nah, saya juga agak sedikit menyarankan bagi teman-teman mungkin yang ingin mencobakan VS Code itu juga lebih memudahkan ya, terutama ketika share screen teman-teman. Saya sudah mengetes juga ya. Tadi saya sempat sudah carikan ada video tutorialnya teman-teman yang YouTube ya. Nanti kalau teman-teman ingin mencobakan instalasi VS Code dan juga nanti untuk ini ya
yang untuk running ini programnya gitu ya. Harapan saya kalau memang teman-teman biar nggak kesulitan. Kayak kemarin soalnya pengalaman dengan apa namanya code block ya. Code block itu teman-teman nanti sharingnya itu share screen-nya agak sedikit kesulitan ya. Nggak bisa langsung share all. Sedangkan kemarin saya lihat yang dari Mas Nazar sekali share kan sudah langsung ya. Compilernya ada di bawah jadi nggak harus pindah screen gitu. Nah, kalau pakai code block agak sedikit kesulitan kan. Dimana kalau saya pakai di kelas gitu ya, nanti ini ya, sambil di depan gitu ya, nanti ada yang harus ada yang typing atau bagaimana kan kurang nyaman. Nah, itu teman-teman saya agak nggak sukanya gini. Kalau kita masih pakai apa ya, model apa praktikum manual, nanti kalau ada yang mau present hasil atau membagikan hasilnya, kasihannya harus typing lagi gitu teman-teman. Di mana layar yang harus bisa di-share ke ini ya ke apa ke kelas gitu. Nah itu yang saya kurang suka. Makanya saya mohon maaf ya kalau misalkan masih menggunakan Zoom itu lebih nyaman menurut saya ketika kita share screen. Kita bisa share hasil pengerjaan program kita ke teman-teman yang lain lebih mudah. Plus bisa di-record juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang butuh mau buat belajar lagi bisa. Nah itu sih kalau saya. Nah, nanti kalau misalkan ada saran atau apa gitu yang ingin disampaikan nggak apa-apa teman-teman interrupt saja. Nah, tadi ya, jadi nanti silakan saya diinfokan ya nanti di akhir atau nanti didiskusikan dulu boleh yang untuk meeting apa praktikum besok bagaimana. Karena kalau untuk yang kelas Jumat ya, teman-teman kan ada kelas teori ya hari Jumat. Nah, kelas teori hari Jumat ini nanti saya konfirmasi lagi ya ke Pak Dedinya ya. Kemarin sudah diisikan ya dengan Pak Dedi ya untuk kelas besarnya ya yang kelas bareng-bareng dengan kelas A dan dengan kelas C ya. Nah, nanti saya confirm dulu ya ke beliau, takutnya available bisa atau tidak beliaunya gitu. Saya pastikan nanti hari Kamis saya infokan lagi ya teman-teman ya nanti. Untuk jadwalnya sama gitu. Kalau tidak salah karena jadwal untuk kelas besar di pertemuan 2 dan 3 nanti ketemu saya lagi baru di pertemuan keempat. Nah, kalau di saya nanti kita diskusikan lagi aja gitu ya. Nanti kan sudah ada perwakilannya Mas Wahyu ya nanti. Gitu. Ada yang ingin disampaikan dulu? Kalau enggak kita mulai dulu Ya, ya, Bu. teman-teman. Kasih ya. Oke. Eh, mungkin sebelum kita mengawali kelas kita hari ini ya, kita bisa berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup gitu ya teman-teman ya. Nanti silakan didiskusikan internal dari teman-teman untuk pertemuan yang akan datang gitu ya. Mohon maaf ya, saya juga sebenarnya jujur lebih suka online teman-teman. Karena nanti ini ya, kalau kita ya kayak apa programming dan sebagainya lebih mudah share screen ya, atau di situ ada prakteknya gitu ya, itu lebih mudah. Kecuali kelas teori ya, kalau kelas teori kan kita nggak membutuhkan harus share screen dan sebagainya ya bisa langsung disampaikan gitu ya hasilnya. Tapi kan kalau ada sesuatu yang perlu di apa share ke yang lain gitu ya, di sana ada pengerjaan kita. Nah, di situ sih agak sedikit kurang apa ya, kurang membantu teman-teman kalau kita menggunakan kelas yang biasa gitu. Sebentar ya, saya izin share screen dulu. Untuk materinya yang ada di ini ya, leads ya teman-teman ya, yang di-share untuk pertemuan 3. Sebentar. Mohon maaf juga ya hari Selasa tuh jadi jatuhnya agak sedikit terlambat karena habis di kelas yang FEB. Ini untuk materi kita hari ini. Bentar. Nah, kita materi dulu ya teman-teman ya. Bahas nanti untuk codingan atau ini ya nanti ya. Oke. Untuk pertemuan ini pertemuan ketiga ya, maaf ya. Ralat. Sebentar. Kita masuk pertemuan ketiga ini. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Di saya yang not responding, maaf ya. Nah, pakai koneksi sebentar ya. Stop share dulu deh. Sebentar ya teman-teman ya. Maaf. Nah, sudah. Oke. Sebentar. Ternyata ke close materinya. Oke.
Untuk pertemuan ketiga, kita akan belajar terkait dengan operator ya teman-teman ya, operator di bahasa C. Nah, operator di bahasa C kemarin kita mengenal ya teman-teman, ada tipe data, ada variabel, ada konstanta. Teman-teman sudah mencoba ya menerapkan di dalam satu format program di mana sudah banyak ya dari teman-teman kita kemarin yang mempresentasikan hasil. Nah, mungkin ada ya yang belum. Kemarin kan saya minta ya untuk didokumentasikan dan disubmit ya, dikumpulkan gitu ya bagi yang belum. Nah, untuk pertemuan hari ini sebagai kelanjutan ya teman-teman ya, kita akan mengaplikasikan penggunaan operator nih teman-teman di dalam bahasa C. Nah, operator di sini merupakan simbol ya yang dilibatkan di dalam program untuk melakukan operasi, untuk memanipulasi. Nah, contoh ya, misalkan teman-teman di sini ingin mengalihkan nilai variabel X dengan Y, ini ya, nanti teman-teman bisa menggunakan ini ya, istilahnya operator perkalian, misalkan ini perkalian ya, maaf ya, ini typo juga dari tim dosen mungkin buru-buru ya nulisnya. Perkalian berarti pakai tanda ini ya teman-teman ya, kayak bintang ini ya. Kalau penjumlahan berarti pakai tanda plus. Kemudian kalau pengurangan minus gitu ya. Nanti ada beberapa simbolnya kita lihat. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis operator di bahasa C, teman-teman. Nah, untuk jenisnya di sini ada 6 jenis kelompok ya. Ada ini ya, operator aritmatika, ada operator penugasan, ada operator pembanding, kemudian operator logika, kemudian ada bitwise dan juga operator lain. Nah, yang saya juga agak baru yang ini teman-teman, bitwise. Ini tidak apa ya, agak sedikit asing ya. Nah, untuk aritmatika, beberapa operator yang teman-teman bisa gunakan ya untuk operasi matematika. Kemarin ada beberapa contoh ya, teman-teman kita yang sudah menerapkan beberapa simbol ya, teman-teman ya, di dalam pembuatan programnya. Katakanlah teman-teman kemarin ya, melakukan latihan itu ya, penjumlahan berapa? 3 bilangan bulat kalau tidak salah ya. Jadi kita menerapkan ini ya, penggunaan simbol plus. Kemudian nanti bisa juga ya teman-teman menggunakan simbol minus ya, pengurangan, perkalian ini menggunakan bintang, pembagian ya, dibagi ya, divide ya, dari kata divide, div ya, teman-teman bisa menggunakan garis miring, kemudian sisa bagi ini mod ya, teman-teman ya. Di sini ada apa namanya persen ya. Nah, ketika nanti misalkan teman-teman akan mengimplementasikan ya di dalam satu program ya, teman-teman akan membuat struktur program ya di sini ya di dalam main ya. Nah, di sini ada ini ya teman-teman ya. Inputan dulu ya. Inputan kemarin kan kita ada 2 jenis ya, teman-teman ya. Pembacaan ada menggunakan printf ya, di mana dia akan membaca ya teks ya yang ada di string ya yang ada di sini ya teman-teman, string atau teks ya teman-teman yang ada di sini. Sedangkan scanf berarti dari apa yang diinputkan melalui keyboard, katakanlah secara sederhana seperti itu bahasanya. Nah, di mana di sini dilakukan dulu teman-teman ya inisiasi dari masing-masing variabelnya ya. Katakanlah teman-teman akan ini ya melakukan operasi pada 3 buah variabel. Katakanlah kita menggunakan ada variabel A, B, dan C. Di mana dari ketiga variabel ini kita menggunakan tipe data apa nih? Integer ya, int ya. Nah, nanti dari ketiga variabel kita akan buat ya istilahnya nanti untuk inputannya ya, teman-teman ya. Di sini misalkan ya teman-teman ya, untuk inputannya dari masukkan inputan keyboard ya teman-teman ya. Teman-teman buat dulu nilainya ya, inputan A, di mana nanti dia akan membaca inputan keyboardnya ya teman-teman ya. Di sini ya, kan kemarin pakai decimal integer ya teman-teman ya. Nah ini A ya, kemudian printf ya, inputan dari B ya, dia akan membaca inputan yang B, di mana operasi yang dilakukan antara A dan B adalah penjumlahan ya, yang akan disimpan di dalam variabel ketiga, yaitu variabel C ya. A ditambah B-nya nanti akan disimpan di C, di mana nanti kita akan tampilkan ya. Kalau cukup menampilkan saja, teman-teman bisa menggunakan printf ya. Dengan ini ya, langsung saja C. Kalau di sini kan dari hasil inputan ya. Kan nanti yang menghitung kalkulasinya adalah komputer ya, teman-teman ya. Jadi hasil nilai dari A ditambah B
kita akan simpan di C ya. Nah, ini rumusnya teman-teman taruh, kemudian nanti teman-teman tinggal panggil hasil dari C. Nah, di sini ya, inputan A, inputan B ya, hasil ya. Di sini kan hasil A dan B nanti akan kita cover ya, di dalam C-nya adalah A. Nah, kemudian nanti ya, untuk latihan, teman-teman diminta ya, membuat program menggunakan operator aritmatika yang lain. Kita kan sudah mengaplikasikan penjumlahan, sedangkan kita tadi diberikan beberapa simbol, ada pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, misalkan. Nanti bisa teman-teman cobakan ya untuk pelatihannya. Kemudian kita lanjut dulu teman-teman. Untuk operator penugasan nanti bisa dicoba ya. Nanti seperti biasa untuk keaktifan nanti teman-teman bisa tes. Kemudian kita masuk ke operator penugasan. Nah, assignment operator di sini merupakan operator yang memberikan tugas ya untuk variabel, biasanya untuk mengisi nilai. Kita lihat dulu di sini, misalkan pengisian nilai ya dengan simbol sama dengan ya teman-teman. Ini yang mirip dengan misalkan ya teman-teman menentukan nilainya seperti kemarin, M berapa, X nilainya berapa gitu ya. Jadi kita berikan assign, kita kasih nilai gitu secara bahasa. Nah, kemudian ini ada pengisian dan penambahan, berarti tadi tidak hanya sebatas assign ya, memberikan nilai dengan sama dengan, tetapi karena ada penambahan di sini berarti kita berikan tanda plus ya. Kemudian pengisian dan pengurangan nih teman-teman, ada tanda minus sebelum sama dengan, kemudian pengisian dan perkalian, ada tanda bintang ya, kali dulu ya, kemudian sama dengan, pengisian dan pembagian, garis miring dan sama dengan, kemudian pengisian dan sisa bagi. Di sini ada persen ya, dan sama dengan. Nah, di sini nanti teman-teman ketika menerapkan ya di dalam program. Nah, untuk contoh ini, tadi kan kita sudah melihat ya beberapa contoh di depan untuk contoh operasi plus. Nah, untuk di sini ada yang mau mencoba menjelaskan tidak yang untuk beberapa operasi ini? Jadi ada program ini ya, apa namanya istilahnya tadi menggunakan penugasan assign ya, memasangkan assign dengan operator yang tadi, teman-teman. Ada yang mau mencoba menjelaskan program ini dengan hasilnya untuk apa? Keaktifan boleh nih teman-teman. Atau kita bahas dulu bareng-bareng. Ada yang mau coba? Kalau ada yang mau coba saya berikan kesempatan, nggak apa-apa. Sebelum nanti kita bahas. Ada yang mau coba? Nah, tidak nanti seperti ini, teman-teman. Sama dengan yang tadi ya. Kita lihat dulu dari struktur programnya. Jadi dari main ya. Nanti teman-teman pakai pemanggilan ini ya. Aduh, maaf. Library-nya sama ya, teman-teman ya. Include Studio H sama ya. Nah, nanti teman-teman langsung ke body-nya ya. Di sini mainnya void main, kemudian masuk di sini ya tadi ya. Inisialisasi dari masing-masing variabel. Misalkan di sini kita akan melakukan ini ya, teman-teman ya, operasi dengan memanfaatkan dua variabel. Katakanlah, misalkan kita menggunakan A dan juga B, di mana kita tentukan tipe data dari kedua variabel dengan integer ya. Nah, misalkan dari awal, kalau di sini kan berbeda ya tadi ya teman-teman ya, dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan untuk masing-masing nilai dari variabelnya, khususnya untuk nilai A dan B, kalau yang sebelumnya untuk contoh pertama tadi kan sudah diberikan kesempatan untuk si user kasih input ya, karena dia pakai scanf, jadi nanti melalui inputan keyboard ya. Nah, kalau di sini kita bisa berikan ya pengisian. Nah, ini teman-teman, gunakan seperti ini boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman menandai ya komentar untuk menandai kiranya proses apa yang sedang berlangsung, ini boleh seperti ini. Jadi diberikan komentar dulu, misalkan pengisian nilai dengan operator. Nah, di sini atau inisialisasi nilai gitu boleh variabel misalkan A, teman-teman misalkan dengan nilai 5, B dengan nilai 10, kemudian kita lakukan operasi di mana si operator kita pasangkan dengan tadi ya, operator assign ya atau menugaskan tadi ya. Di mana misalkan ya kita testing teman-teman. Si B ini ya kita berikan tadi ya penugasan ya, penugasan dan plus ya penambahan ya teman-teman ya dengan A. Di mana nanti kita lihat hasilnya ya. B ini ya, dengan A tadi hasilnya seperti apa? Nanti teman-teman simpan ya di dalam B yang baru ya. Kan tadi B-nya 10. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Di dalam hasilnya disimpan di B. Kemudian dia menghitung lagi ya teman-teman ya, yang dengan assign dan
pengurangan. Min maksudnya. Min di sini nanti seperti apa nih? Nah, nanti teman-teman lakukan operasinya ya. Operasinya ini, kemudian hasil cetaknya adalah ini ya. Hasil operasi ini nanti akan kita cetak disimpan di dalam B juga. Gitu. Kemudian seterusnya ya, ada kali, ada bagi, ada tadi ya, sisa bagi ya, dengan persen ya teman-teman ya. Nanti operasi ini yang akan dieksekusi, kemudian hasilnya akan kita cetak di dalam variabel B. Nah, untuk prosesnya ternyata ini ya teman-teman ya, tadi ya kita punya 5 dan 10 ya teman-teman ya. Kalau kita jumlahkan ya, kita lakukan maaf, bukan jumlah ya teman-teman ya, karena berbeda ya operasinya, ada assign dan juga tanda penjumlahan. Hasilnya untuk kita lakukan antara B dan A ya, operasi ini akan menghasilkan nilai 15. Nah, kemudian tadi ya, jadi operasinya adalah assign dengan tanda berikutnya ya, pengurangan misalkan gitu ya. Assign dengan pengurangan B dan A kita dapat nilainya 10, teman-teman. Karena memang bukan operasi yang seperti sebelumnya ya. Ada operator penjumlahan pengurangan tapi di sini ada tanda assign juga. Nah, misalkan kemudian B apa namanya? Kali ya dan assign ya, kita dapat nilainya 50. Nah, ini biar sistem saja yang menghitung ya, teman-teman ya. Kita hanya akan menampilkan ya hasil operasinya seperti apa gitu. Tapi teman-teman tahu, oh proses ini adalah tadi ya, mengassign dengan kita pasangkan dengan suatu operator. Oke, kita lanjut dulu ya. Operator perbandingan, teman-teman. Untuk operator perbandingan adalah operator yang membandingkan dua buah nilai. Nilai yang dihasilkan dari operasi perbandingan akan berupa nilai true atau dan false ya. Nah, di sini untuk perbandingan, teman-teman, sama dengan perbandingan yang kita kenal ya di dalam matematika ya. Nanti teman-teman menentukan ya apakah akan menggunakan yang lebih besar, kemudian lebih kecil, kemudian sama dengan gitu ya. Sama dengan ada juga yang double ya, teman-teman ya. Double tanda ya, sama dengan 2 kali. Kemudian kalau yang kemarin kan kita mengenal ada plus ya, plusnya 2 kali, minusnya 2 kali itu ya, agak berbeda kan. Nah, itu yang kemarin, nggak apa-apa. Yang ini dengan yang konsep yang materi hari ini, kemudian tidak sama dengan nih teman-teman. Tidak sama dengan nanti teman-teman bisa menggunakan ini ya, tanda seru dan sama dengan. Kemudian lebih kecil sama dengan seperti ini ya, lebih kecil dan juga sama dengan ya. Kalau di dalam komputasi tulisannya seperti ini ya. Kalau di matematis kan ada garis satu ya di bawahnya gitu ya. Nah, kalau matematis dengan sama dengannya gitu teman-teman. Nah, ini yang lebih kecil sama dengan. Nah, nanti untuk contoh program ada yang mau mencoba tidak yang ini? Sama dengan yang tadi. Jadi nanti teman-teman ini dulu ya, inisialisasi tadi ya untuk ininya, library-nya, kemudian masuk di dalam body-nya ya, kita tentukan ya variabel yang akan kita gunakan. Misalkan di sini, kita tentukan ya si A, kita set ya variabelnya integer ya, untuk nilai A5, nilai B adalah 3. Di mana nanti teman-teman ingin menerapkan beberapa operator ini ya perbandingan. Nah, di sini operator perbandingan tadi ada beberapa ragam. Nah, nanti teman-teman bisa testingkan ya. Misalkan ya, nilai ini ya, kita ingin melihat value atau nilai dari A dan B ya, kita panggil ya. Kalau di sini kan baru inisialisasi. Kita belum munculkan hasilnya. Baru kita munculkan di ini ya, printf. Kita akan mendapatkan nilai A, teman-teman. Kemudian printf, kita akan mendapatkan nilai B ini ya, line pertama, line kedua, garis kedua, kemudian baru kita lakukan operasi dengan operator pembanding. Di mana misalkan ya teman-teman ingin melihat ya apakah nilainya lebih besar ataukah lebih kecil. Nah, nanti teman-teman bisa berikan tanda ya di mana untuk proses tadi ya operasi penggunaan operator pembanding jangan lupa diletakkan di kalau ini kan nanti yang akan muncul di dalam penulisan. Nah, operasi yang akan dilakukan yang setelah koma ya teman-teman ya. Misalkan dibandingkan apakah A lebih besar dari B ataukah A lebih kecil dari B ataukah lebih besar sama dengan dan seterusnya ya ke bawah. Nanti teman-teman tinggal menjalankan saja ya, karena nanti yang akan mengecek adalah komputer ya, gitu. Nah, di sini ini ya teman-teman ya. Karena dia apa? Kenapa hasilnya 1 dan 0 nih teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan kenapa 1 dan 0? Gimana? 1 betul, Bu. Betul, ya 1 betul ya, dan 0 ini salah ya. Jadi nanti teman-teman mengenal ini teman-teman, istilahnya logika matematika. Kalau tidak salah mungkin teman-teman dikenalkan ada mata kuliah matematika diskrit tidak?
teman-teman? Sudah ada belum matematika diskrit? Ada, Bu. Ada ya. Nah, Ada, nanti Bu. Ada, Bu. sama ya. Dari konsep itu teman-teman hubungkan. Nanti ada namanya binary, teman-teman. Binary atau biner, hasil keluarannya itu adalah 1 dan 0. Maka teman-teman bisa hubungkan dengan istilah kalau di matematika true sama false. Nah, benar yang disampaikan teman-teman kita. Kalau untuk yang true tadi ya istilahnya 5, kita bandingkan ya, lebih besar dari 3. Benar ya. Benar ini akan disimbolkan dengan 1, teman-teman. True ya. True-nya itu 1. Biasanya dia akan menyimbolkan kalau benar 1, teman-teman. Untuk false ya, tadi apakah si 5 itu kurang dari 3? Salah ya, teman-teman ya. Bahwa 5 ini lebih besar ya, maka dia akan false. Maka akan tampilannya adalah 0, teman-teman. Karena di komputer dia biasanya mengenal istilahnya binary ya, teman-teman ya. Hasilnya itu true dan false-nya di-cover di dalam angka ya. Biner 1 dan 0. Untuk yes atau benar itu 1 true yaitu ya, false-nya akan di-cover di 0 atau no ya, false gitu, teman-teman. Nah, maka nanti hasil masing-masing dari operasi ini akan ini ya teman-teman ya, diberikan hasil output 1 dan 0 ya hasilnya ya. Untuk yang benar atau true nanti akan 1, teman-teman. Yang salah 0. Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Nah, untuk operator selanjutnya ada yang namanya operator logika, teman-teman. Untuk logika di sini mirip dengan konsep yang kita kenal ya di dalam bahasa matematis. Ada AND, ada OR, teman-teman. Ada kebalikan. Nah, AND di sini seperti yang teman-teman kenal ya. Untuk mungkin kalau saya pribadi biasanya memberikan contoh untuk AND ini logika juga ya. AND dan OR ini teman-teman bisa merujuk ke tabel, teman-teman. Teman-teman di tabel logika itu ya. Kalau misalkan ya mungkin nanti coba saya representasikan di akhir aja ya nanti karena biar nggak switch layar gitu. Kalau misalkan N nanti ya teman-teman ya, kalau misalkan true dan true itu kan masih nggak apa-apa ya. Kalau N itu kan mengharuskan dia benar teman-teman. Kalau sampai di sana nanti gini, kalau nanti biasanya saya merujuknya teman-teman melihat di tabel logika. Kayak kalau di dalam matematika yang mata pelajaran pas bagian ini, bagian bab logika, teman-teman. Sama, konsepnya sama. Jadi kalau N itu dia harus selalu ketemu dengan ini ya, teman-teman, benar. Kalau sampai dia ada yang salah, logika N itu akan gagal ya. Beda dengan OR. Jadi kalau ini teman-teman, biasanya pakai kayak gini, teman-teman. Ini ya. Ada simbolnya ya. Kalau biasanya kan ada benar, ada salah gitu kan. Nah, kalau dia sampai ketemu salah, nah logika N ini akan gagal. Dia pasti akan keluarnya false atau salah kan. Nah, kalau OR ini dia akan ketemu salah itu kan nggak apa-apa. BS ini akan dinilai true ya teman-teman ya. Nilainya kan true kalau pakai OR. Nah, ini biasanya saya kalau merujuk ke logika gitu ya teman-teman, saya minta teman-teman melihat saja seperti tabel logika itu. Itu benar semua kan. Nanti teman-teman tinggal terapkan aja. Nanti mungkin saya perlihatkan di akhir aja ya. Kalau pas ini biar nggak switch layar gitu. Nah itu konsepnya sama teman-teman. Hanya saja kalau di kita nanti kita pakai simbol ya. Nah ini kalau ini simbol Java ya teman-teman. Tapi nanti coba kalau misalkan teman-teman terapkan ya. Ini ada kedua N, kemudian OR simbolnya seperti ini. Kemudian ada kebalikan dengan tanda seru ya. Kita coba lihat nanti kalau ada contohnya. Kita geser dulu ya. Nah, di sini ada contohnya. Sebentar saya hapus dulu. Maaf ya, ada ininya biar nggak ganggu. Nah, ketika nanti teman-teman terapkan ya di dalam struktur program, sama ya dengan yang tadi ya, kita masuk ke badinya aja langsung ya teman-teman ya. Misalkan, kita misalkan ada dua variabel. A dengan nilai 1, kemudian B dengan nilai 0. Nah, dari masing-masing tadi kita menggunakan tipe data integer ya. Nah, misalkan kita panggil dulu ya, value dari A dan B, biar kita tahu dulu, misalkan A kita definisikan dengan 1 ya, B 0, di mana kita berikan ini ya tadi ya teman-teman ya, operasi logika tadi ya. Kalau kita kenai N misalkan, kita lakukan operasi N. Nah, nanti yang akan muncul di sini, teman-teman kan tuliskan di sini ya, di dalam printf yang ada di dalam petik ya. Nah, kemudian untuk operasi yang dilakukan, jangan lupa di sisi berikutnya ya, yang tidak menggunakan tanda petik. Nah, kita lakukan operasi N tadi, teman-teman. Hasilnya maka 0 ya. Kemudian OR-nya 1, kemudian not. Not ini yang paling gampang ya.
Kalau tadi kan kita punya nilai A ya, misalkan 1, not dari 1 apa? Kalau true berarti kan jawabannya lawannya berarti apa? False kan ya, nilainya 0. Nah, baru kalau yang N. Katakanlah di sini teman-teman. Kalau paling enak mencocokkannya biasanya teman-teman saya cocokkan itu pakai tabel logika teman-teman. Itu lebih memudahkan kita ya. Jadi kalau tadi kan kita kalau di saya kan tadi gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin yang paling sederhana itu teman-teman biasanya saya pengingatnya kayak gitu tadi ya. Kalau di dalam tabel logika ya kan biasanya tabelnya kayak gini teman-teman. Bentuknya seperti ini. Kita punya nilai apa aja nih? Ada nilainya biasanya kan ada A, ada B ya. Kemudian di sini kan ada yang apa biasanya benar dulu ya. Benar, benar, benar. Nah, di sini hasilnya apa nih? Misalkan A benar ya, kita N ya. Kita berikan dan misalkan ini N, maaf ya jelek banget tulisannya. Tadi saya nggak pakai pen tab. Bentar ya, saya ambil dulu aja ya biar agak mending. Maaf ya teman-teman ya, sebentar. Coba tes dulu ya. Di saya misalkan ya. Tadi kan kita punya nilai A dan B ya. Misalkan benar dan benar. Kalau kita pakai ini ya N ya, biasanya hasilnya adalah benar juga ya. Di sini ada benar. Ternyata enggak, kurang peka teman-teman. Ininya apa namanya? Atau jangan-jangan pakai draw ya. Sebentar ya teman-teman ya. Biasanya yang langsung kurang peka juga teman-teman ternyata malahan. Ya udah deh nggak apa-apa ya pakai ini saja. Nggak bisa keluar inputnya malahan. Ini ya teman-teman ya. Sebentar saya ini dua aja deh. Pakainya oh malah ini ketebelan. Nah ini B ya. Nah ini teman-teman ini jadi benar ya. Kalau misalkan nanti teman-teman merujuk tabel logika kan benar-benar ya. Kalau sampai yang salah itu berarti kalau dia ketemu salah nih teman-teman. Biasanya ini N ya. Nah ini pasti salah dia teman-teman. Ada lagi S gitu, dia B pasti ketemunya juga salah. Berbeda kalau kita pakai ini yang N ya. Ini yang N. Kalau pakai yang OR ya, misalkan yang OR, nanti teman-teman kan pakai sama ya, tabelnya sama, kita tentukan ya, nilai misalkan A dan B ya. Di sini B gitu ya. Di sini A, di OR itu biasanya yang ini ya teman-teman ya, V gini ya. Kalau N kan tandanya yang ini ya, kayak gini kan ya. Kalau di matematis kan kayak gitu. Nah, nanti kalau yang untuk yang OR, ini sama teman-teman. Ada yang benar dengan benar, ini kan tetap benar ya. Nah, ini biasanya teman-teman merujuk aja tabel logika. Kemudian benar dengan salah, di sini pasti keluarnya juga masih benar dia. Kalau OR gitu ya. Ada salah satu salah, boleh teman-teman. Kuncinya kayak gitu. Salah ke benar, dia juga benar. Nah, di sini kita lihat nih. Tadi kan kita punya nilai ya. 1 dan 0. Berarti benar dan juga salah ya. Benar dan salah ya teman-teman ya. Kita N kan. Ini ya kita lakukan operasi N. Maaf. Di sini N hasilnya salah ya teman-teman ya. Benar ya dari tabel ini ya. Biasanya nanti teman-teman merujuk aja ke tabelnya. Saya cuma mengingat kembali aja bentuk tabelnya. Kemudian yang OR misalkan ya. OR ini berarti yang ini ya teman-teman ya. Kita punya nilai apa tadi? Di sini benar ya. 1 itu benar teman-teman. Berarti true ya. 1 ini benar, terus kita pasangkan dengan salah nih teman-teman. Hasilnya kan masih benar. Nanti teman-teman merujuk aja ke tabel logika. Hasilnya maka 1. Nah itu. Makanya tadi saya jelaskan yang ini agak belakang ya. Karena kalau yang ini mudah ya teman-teman, negasi itu not ya. Kalau true berarti lawannya apa? False kan cuma 2. Kalau false berarti lawannya true. Itu jadi lebih mudah ya. Kalau 1 lawannya 0, 0 lawannya 1. Nah itu. Itu cuma mengingat kembali saja untuk logika.
Saya lanjut dulu ya. Nah, ada juga operator bitwise, teman-teman. Untuk bitwise di sini merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit biner ya dari sebuah nilai. Nah, di sini mirip dengan yang tadi, teman-teman ya. Mungkin agak sedikit berbeda dikit, tapi mirip juga. Ada AND, teman-teman, ada OR, kemudian SOR, SOR ya, kemudian not complement, left shift, right shift. Tapi saya pribadi juga menurut saya malah masih baru ya. Saya jarang juga menggunakan seperti ini. Yang masih umum sampai sini, masih umum teman-teman. Yang ini bitwise ini juga jarang sih. Nah, nanti kita lihat ya untuk operator bitwise. Misalkan nilai 6 dan 3 di sini. Nilai 6 dan 3 kemudian kita ubah dalam bilangan biner nih teman-teman. Nah, nanti tidak jarang nanti teman-teman kalau saya dulu ini teman-teman belajar namanya mata kuliahnya logika. Logika dan juga ada teman-teman kebetulan di saya dulu dapat elektro ya. Ada elektro ini nanti ada nih teman-teman kita belajar proses katakanlah mengkonversi bilangan ya teman-teman ya. Kebetulan kalau untuk mata kuliah algoritma memang kita nggak belajar ya. Nanti mungkin bisa teman-teman sesuaikan ya dengan mata kuliah lain atau mungkin kalau di kampus kita di matematika diskrit di mana teman-teman diajarkan cara mengkonversi. Bagaimana si bilangan yang kita kenal ya, bilangan yang ini ya, kayak Arabic number ini ya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya bilangan bulat ini, ketika kita konversikan di dalam struktur ya, ada biner, ada apa namanya, ada beberapa yang lain ya nanti ya, ada jenis beberapa bilangan yang lain gitu ya nanti, atau pengkodean yang lain gitu. Nah, nanti memang dibahas teman-teman untuk mata kuliah itu. Jadi misalkan kita terima aja ya, karena memang nggak membahas untuk konversinya di dalam mata kuliah ini gitu ya, teman-teman. Di sini jadi katakanlah si 6 ini kalau kita ubah di dalam struktur biner, strukturnya seperti ini teman-teman. Ada harusnya mata kuliah yang mengcover ya proses translate ininya apa namanya ke dalam ini ya bukan bahasa ke dalam bentuk struktur bilangan yang lain gitu. Nah, nanti disesuaikan saja ya, kita pakai aja yang sudah jadi ya. Untuk 3, misalkan kita buat binernya seperti ini, teman-teman. Ada caranya, teman-teman. Tapi memang saya tidak bahas khusus ya, kita pakai saja dulu. Nah, nanti misalkan ya untuk bitwise berarti ini ya, si 6 tadi kan ini ya, 0110. Di sini, kemudian ini yang untuk 3 berarti 0011 ya. Nah, nanti kita lakukan operasi N nih, teman-teman. Untuk operasi N ya, tadi ya, berarti di sini di N kan teman-teman. N kan mirip yang tadi yang teman-teman yang saya buat tadi ya. Maaf ya tabelnya kehapus tadi. Yang tabel tadi teman-teman. Jadi teman-teman merujuk ke tabel logika. Katakanlah teman-teman lakukan N. Nah, ini kayaknya dipasang ini teman-teman ya. Misalkan 0 dengan 1 ya tadi ya. Kita N kan nih teman-teman. Jadi false ya atau salah dengan benar kan tadi ketemunya salah ya teman-teman ya. Kemudian benar dengan benar ketemunya benar ya gitu. Ini kayaknya dia dipasangin dua-dua gini teman-teman. Dan 1 ini kan yes ya atau benar dengan salah hasilnya salah ya. Pokoknya kuncinya kalau N itu setiap kali teman-teman ketemu salah pasti hasilnya salah gitu. Beda kalau OR. Kalau OR itu pasti dia masih bisa benar gitu. Nah, ini ya. Ini di N kan nanti kita dapat nih teman-teman. Tadi ya, kalau di sini kan jadi tadi ya 0 dengan 0 salah ya pasti ya. Berarti kita dapat 0010. Kalau kita translate, teman-teman kita konversi dari bilangan ini ya, biner yang ini nanti akan menghasilkan bilangan bulatnya 2, teman-teman. Nah, ini ada proses konversinya. Tapi saya kurang tahu. Kayaknya teman-teman di cover di itu deh. Matematika diskrit kalau tidak salah. Kalau di saya dulu belajar namanya mata kuliah logika sama elektronika ada teman-teman. Jadi konversi bilangan ya. Nanti ada biner, ada apa ya banyak sih teman-teman ya kodenya ada beberapa hexa atau apa ya namanya itu ada banyak gitu. Tapi kebetulan karena memang saya tidak mengampu, nanti teman-teman bisa mencari ya di internet atau mungkin kalau dibahas di kelas ya, memang ada proses konversinya gitu. Jadi kita lanjut dulu. Nah, di sini misalkan ya kita melakukan tadi ya operasi bitwise teman-teman, tetapi kita inputkan di dalam satu bentuk struktur program. Nah, tadi ya kita misalkan nilai value A dan B ya, di mana kita kalau untuk bitwise ternyata simbolnya cukup dengan N saja ya. Kalau untuk yang N satu kali buat dan ini aja teman. Ada yang lain juga. Nanti teman-teman bisa uji cobakan ya. Kalau di sini dicontohkan menggunakan yang N-nya. Katakanlah kita punya 6 dan 3 tadi ya.
Kita kan tadi ya dikonversi dulu, baru dioperasikan bitwise-nya ya. Nah, hasilnya adalah 2, karena hasil ini ya, operasi N-nya 2, teman-teman menghasilkan bilangan 2. Nah, nanti teman-teman bisa aplikasikan dengan angka yang lain ya, ataupun dengan operasi bitwise yang lain, gitu, di dalam program. Oke, kita masuk ke operator yang lainnya. Misalkan nanti ada alamat memori simbol dan ya untuk mengambil alamat memori. Kemudian ada pointer untuk membuat pointer, ternary untuk membuat kondisi, increment ini yang kemarin teman-teman sempat kita ulas ya di pertemuan sebelumnya. Saya tambahkan ada increment ya, plus untuk menambah 1, decrement yang mengurangi ya. Nah, nanti bisa teman-teman terapkan untuk beberapa simbol yang lain. Ini saya pribadi cukup jarang teman-teman menggunakan yang seperti ini ya. Maksudnya untuk operator yang lain ya, kebanyakan yang tadi sebelumnya. Nah, nanti teman-teman untuk tugas ya, di sini diminta ya teman-teman ya, untuk penugasan teman-teman diminta ya, ada kasus Pak Dengklek memiliki A ekor bebek jantan, B ekor bebek betina. Katakanlah nanti teman-teman bisa menginisialisasi ya dengan suatu variabel. Boleh A, boleh B misalkan. Kemudian tentukan banyaknya total bebek yang dimiliki. Total bebek apa operasinya? Nanti bisa disesuaikan sendiri ya total dengan apa yang telah kita pelajari. Di sini sudah diberikan instruksi ya teman-teman ya. Format masukan, berarti nanti untuk inputan sebuah baris berisi 2 buah bilangan bulat. Berarti nanti bagaimana? Membaca ada ini ya, suatu nilai ya. Inputan bilangan bulat atau nilai masukan bilangan bulat, katakanlah kita misalkan dengan A dan juga B. Nah, untuk hasil keluaran atau output dari program, nah, ini sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat yang merupakan banyaknya total bebek. Jadi outputnya nanti teman-teman diminta berapa sih banyak total bebeknya, dihitung totalnya, total dengan apa nih operasinya. Tadi kan kita belajar ya sebelumnya juga sudah, nanti silakan disesuaikan. Misalkan di sini diberikan contoh, nanti untuk masukannya ya, katakanlah kalau bisa nanti lebih baik dari ini ya teman-teman ya, biar nggak bingung ya. Kalau kayak gini agak sedikit bingung paling. Ini hanya untuk contoh, tapi sebaiknya saran saya dikasih keterangan kayak tadi ya. Misalkan nilai A gitu ya, nilai B gitu ya. Jadi jangan langsung seperti ini ya, biar nggak bingung. Kalau kayak gini kan agak bingung. Ini yang A yang mana, yang B yang mana gitu ya. Di sini kan cuma langsung ya, ada 3, ada 100. Ini maksudnya misalkan ya teman-teman ya, nilai bebek A ada 3, yang grup bebek B betina ada 100 ya, yang jantan ada 3 gitu. Ini contohnya. Tapi saran saya nanti silahkan ya diberikan kata-kata biar nggak ambigu. Kalau seperti ini kan jadi agak bingung ya. Nah, nanti untuk output adalah hasil ya total dari kedua jumlah bebek ya jantan dan betina berapa gitu ya. Nah, nanti silahkan diberikan ini ya informasi 103 itu apa gitu. Oh, ini adalah total bebek misalkan. Nanti diberi kata-kata ya kayak program yang sebelumnya. Oke, itu untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, sini Pak Dengklek memiliki N ekor bebek, dia ingin membagikan bebeknya ke ini ya, kepada temannya ya. Tapi di sini diminta ya, dibagikannya sama rata ya. Jadi dibagi rata, kemudian Pak Dengklek juga menyadari bahwa bisa saja terdapat sisa bebek ya. Jadi nanti katakanlah dari jumlah bebek yang dimiliki, ternyata ketika dibagi itu tidak selalu baginya pas gitu teman-teman. Bisa dapat habis gitu ya, katakanlah ya. Jadi tidak habis dibagi banyaknya teman. Nah, nanti silahkan teman-teman membantu ya, membuatkan satu program ya, dengan menentukan berapa bebek yang harus diberikan kepada masing-masing temannya dan berapa sisanya. Di sini diberikan instruksi ya. Nanti untuk masukkan inputan, teman-teman menentukan ya. Katakanlah seperti yang tadi, boleh mungkin bisa dengan variabel yang berbeda. Kalau di sini ada permintaan ya, bilangannya N dan M. Sebenarnya nggak apa-apa, bebas juga nggak apa-apa sih. Tapi nanti misalkan teman-teman mau mengikuti ini boleh bilangannya misalkan tadi ya ada N dan M. Nah, kemudian format keluaran ya. Nah, ini M-nya kalau di sini temannya ya teman-teman ya. Kalau tadi kan ada bebek jumlah yang jantan dan betina. Kalau di sini jumlah bebeknya adalah N, kemudian si teman-temannya yang akan dibagi tadi M gitu. Nah, di mana nanti untuk masing-masing ini nanti agak disesuaikan ya teman-teman ya. Ini berubah variabel ya.
Nanti misalkan ya, pertama-tama ya, misalkan banyaknya masing-masing ini ya, harusnya ini ya teman-teman nanti. Jadi inputan ya pertama, misalkan nilainya berapa nih teman-teman, katakanlah ini ya, teman-teman nggak usah baca format ininya karena di sini jadi A sama B ya. Saya contohkan kalau pakai angka ini aja ya. Misalkan ya tadi ya kita pakai N sama M aja biar teman-teman nggak bingung. Di sini A sama B-nya nggak usah diperhatikan karena berbeda tadi ya. Misalkan kita pakai analogi N dan M. Nah, si jumlah bebek ada N. Katakanlah nanti teman-teman berikan keterangan ya, N sebanyak, nah ini contohnya misalkan 15. Kemudian temannya Pak Dengklek ada 3 gitu ya. Nanti silakan diberi keterangan ya, temannya berapa gitu ya. Di mana nanti masing-masing kan tadi diminta ya pertama bahwa misalkan dibagi ini habis ya. Habis berarti sisa 0 ya. Nah, berarti nanti untuk output diminta teman-teman nilai dari masing-masing. Ini, nah ini bagus seperti ini, ada keterangannya. Masing-masing dapat berapa? Misalkan dapat 5. Kemudian hasil sisa ada 0. Nah, sebaiknya seperti ini, ada keterangannya. Baru diberikan sama dengan ya berapa gitu. Nah, bisa juga seperti ini teman-teman. Misalkan kalau inputnya 20, si temannya ada 3, berarti kan kasusnya tidak habis dibagi ya teman-teman ya. Masing-masing orang akan mendapatkan 6 bebek, di mana ada 2 bebek yang tersisa. Nanti teman-teman akan simpan di yang bersisa ini ya, 2. Nah, itu nanti silakan teman-teman buat programnya ya seperti yang kemarin ya untuk penugasan gitu. Nah, untuk yang hari ini silakan dicoba dulu tadi ya yang beberapa ini ya. Jadi nanti ini untuk penugasannya teman-teman. Nanti saya minta teman-teman mencobakan ininya dulu aja tadi. Kan kita diminta yang latihan tadi ya. Silakan untuk apa namanya? Keaktifan. Nanti teman-teman dicoba dulu ya. Yang tadi kan kita ada beberapa operator. Ada aritmatik, penugasan, pembanding, logika, bitwise. Nah, tadi kan sudah diberikan contoh ya programnya. Nah, silakan mungkin bisa dicobakan dengan tanda yang lain, teman-teman. Kalau di sini kan sudah pakai plus misalkan, nanti teman-teman boleh pakai yang minus ataupun yang lain dan juga beberapa yang lain. Jadi untuk latihan kita hari ini silakan mencobakan ini dulu. Nanti kalau kita sudah selesai, boleh deh kalau misalkan sudah ada yang mau mencoba tadi ya yang kasus bebek tadi boleh. Tapi kita cobakan di sini dulu ya, yang latihannya dulu silakan nanti dicoba, boleh sini dulu atau nanti teman-teman mau pakai yang ini ya, operator dengan penugasan ataukah teman-teman mau ngetes yang perbandingan gini ya. Kemudian ada juga yang logika ataukah bitwise gitu ya. Nanti silakan atau operator yang lain-lain. Nah, silakan dicobakan dulu seperti biasa ya. Nanti yang sudah bisa share screen. Nah, ada sesuatu hal dulu sebentar. Saya izin share screen teman-teman. Tadi ya yang untuk ini sebentar. Untuk ini teman-teman. Yang tadi ya, misalkan teman-teman ingin mencoba VS Code ya, saya taruh aja ya linknya ya teman-teman ya di chat ya. Kalau yang nanti misalkan mau cobakan install VS Code, VS Code-nya nanti untuk ini ya, programming kita gitu, silahkan nanti bisa ngikutin ini teman-teman. Langkah-langkahnya nanti bisa ini, mengikuti itu ada tutorialnya. Nanti install ini dulu, MinGW ini ya. Saya buka dulu aja ya teman-teman ya. Saya stop share, saya ganti dulu kali share-nya. Ini selingan dulu teman-teman. Kalau teman-teman mau mencobakan ya di sini sebentar. Tadi saya share screen dulu di sini ya. Ini ada tutorialnya teman-teman. Tapi nanti download dulu untuk MinGW-nya. Kalau nggak salah ada link ininya. Coba ya, sebentar saya cek dulu. Takutnya salah ini. Kalau teman-teman penasaran pakai VS Code, karena nanti VS Code itu nanti kalau misalkan teman-teman ingin programming yang ini ya, untuk yang apa web programming itu biasanya pakai itu sih teman-teman. Nanti biar membantu saja ya. Pas ini, sebentar ini installnya. Bentar ya. Ini MinGW-nya mana ya tadi sebentar. Tadi saya salah link deh, bentar. Itu linknya tadi ini ya, sebentar ya. Autoransi, ini ada iklannya lagi.
Ya Allah, bentar ya teman-teman ya. Ini ada iklannya. Nanti dibuka saja nih teman-teman. Nah, MinGW-nya ini saya berikan linknya. MinGW on Windows. Tapi nggak dikasih ini ya. Nggak dikasih linknya nih teman-teman. Ada ini ya, audionya ya teman-teman. Sebentar ya. Nanti teman-teman cari aja MinGW. Kalau yang ini ada linknya ini, sebentar. Saya kasih di chat ya. Kalau yang mau coba. Sebentar. Tadi chatnya di sini ya. Nah ini teman-teman. Saya share ini ya, screen. Nah ini teman-teman. Nanti misalkan ya, teman-teman ingin mencoba VS Code ya. Visual Studio Code. Nah, ini nanti boleh nih. Yang kayak kemarin yang ini, Mas Nazar ya. Kemarin pakai ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti ada beberapa plugin ataupun apa add-on gitu ya. Nanti yang apa extension yang harus diinstal ya. Tapi nanti teman-teman, kalau kemarin sih saya pakainya ini teman-teman, MinGW ya. MinGW ini nanti instalasinya ada di sini. Ini untuk install MinGW-nya. Baru nanti teman-teman install ada ininya. Apa namanya? Extension-nya itu yang di sini teman-teman. Ini tadi pasti ada iklannya. Nah, maaf ya ada iklannya. Nanti how to run sih di Visual Studio Code teman-teman. Kalau di Visual Studio Code nanti jalannya seperti ini. Sebentar ya, saya tutup dulu deh. Ininya sebentar. VS Code. Nanti teman-teman agak ada butuh download. Makanya di situ sih. Kalau saya, makanya teman-teman saya nggak agak sedikit tidak rekomendasikan di lab karena tidak jarang koneksinya kurang bagus. Jadi kalau teman-teman di rumah kalau memang koneksinya lebih baik sih lebih mending gitu ya. Untuk karena ada downloadnya itu teman-teman yang tadi ya. Kalau pakai VS Code. Kemudian di sini contohnya seperti ini ya. Saya contohkan untuk eksekusi. Nanti ada beberapa add-on sih teman-teman yang harus diinstal. Nanti ada tutorialnya bisa diikuti. Nanti pas ini aja teman-teman, kalau pas teman-teman ada waktu kosong, nanti teman-teman bisa mengeksekusi ya. Jadi seperti ini contohnya, sebentar saya buka dulu filenya ini ya. Di saya mana ya? Ini misalkan. Nah ini teman-teman sebentar. Misalkan ini ya, yang kemarin. Nah, saya belum share screen ya, maaf. Ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai VS Code misalkan ya. Nah, nanti silahkan ya, nanti ada beberapa extension di sana ya. Visual Studio Code, teman-teman. Nah, ini nanti silahkan. Kalau mau diinstal ya, cari aja searching Visual Studio Code kalau mau. Nanti untuk prosesnya biar langsung ya, nanti running kodenya bisa di bawahnya sih teman-teman di sini. Jadi nggak harus pindah layar ya. Kalau yang pakai code block kan harus ada, nanti compile sama ininya dipisah ya. Jadi teman-teman share screen-nya agak ribet. Nah, kalau yang ini lebih mudah sih teman-teman ya nanti. Nah, kebetulan memang saya nggak membuat ini ya video tutorial untuk instalasi karena memang sudah ada di YouTube. Nanti tinggal dicoba aja teman-teman. Ada beberapa instalan gitu ya. Nah, nanti tinggal dicobakan di sini install extension-nya. Ada run sama C++ kalau tidak salah nanti. Nanti ada di situ step by step-nya bisa diikuti. Nanti silakan tinggal running aja, run code atau pakai yang di sini. Nanti ada beberapa gitu. Nah, ini lebih memudahkan nanti output-nya di luar. Ini saran aja kalau ingin mencobakan yang Visual Studio Code gitu. Atau mungkin cari tutorial di internet boleh gitu. Nah, ini untuk running-nya misalkan dengan tools yang lain ya, selain dengan code block. Nah, silakan nanti teman-teman dicobakan dulu ya tadi ya, beberapa operator yang lain dengan program yang ada tadi boleh, atau mungkin meng-create sendiri boleh, silakan. Untuk latihan dulu, yang bebeknya nanti aja agak belakangan boleh. Silakan teman-teman dites dulu ya, di dalam program gitu ya. Nanti bisa seperti biasa ya, bisa langsung share screen gitu. Apa namanya, variabelnya apa saja yang digunakan, tipe data, kemudian operasinya apa, operator yang digunakan apa gitu boleh. Nanti silahkan ya seperti biasa, bisa langsung share screen kayak kemarin teman-teman. Silahkan teman-teman dicoba dulu. Bu, izin bertanya. Mas Zuhri gimana? Kalau misalkan saya buat operator yang itu penunggasan, Boleh? kalau saya presentasikan, apakah masih buat yang tugas bebek itu nggak, Bu?
sama kayak itu. Oh, tugas bebek ya, mirip ya. Ah, Nggak apa-apa, yang bebek nanti aja Mas. Ya, memang bebek itu sama ya. Itu sebenarnya kan dari operasi penjumlahan ya. Apa kata kuncinya operasi penjumlahan. Hanya saja dia dibuat dalam satu format soal cerita gitu. Teman-teman harus bisa mentranslate-nya ke dalam satu kode. Boleh Mas, silahkan kalau mau dicoba dulu. Mirip teman-teman, sama. Nanti silahkan gitu. Cuman analogi aja biasanya. Nanti teman-teman Ibu, menentukan variabel dan sebagainya. Gimana, Mas Zuhri mau terus presentasi atau Mbak Kansa? Bu, Boleh? saya udah, tapi saya langsung yang bebek nggak apa-apa. Boleh, langsung bebek boleh. Oke, Saya kira teman-teman, kalau nanti berarti kalau misalkan sudah dibahas temennya, nanti teman-teman bisa ambil sampel pakai operator yang lain gitu ya. Jadi nggak harus kasus bebek tadi ya. Misalkan sudah terlanjur dipresentasikan. Mas Zuhri dulu mungkin yang tadi? Atau Mbak Kansa dulu, boleh? Atau nanti ternyata berbeda keduanya? Gimana? Mungkin Mas Zuhri dulu tadi yang sudah ini, terus Mbak Kansa, boleh? Mas Zuhri gimana? Bisa saya share screen? coba ini Bu ya. Boleh? Share screen. Mhm. Nanti Mbak Kansa setelahnya ya. Nanti kita lihat hasilnya. ya, Bu. Boleh nanti variabelnya bisa diubah gitu, boleh namanya. Atau kata-katanya kan bisa berbeda. Silakan. Sudah terlihat belum Bu yang code block-nya ini? Sudah, sudah. Sudah Bu ya. Ini kasus apa yang akan di apa? Yang kasusnya yang operator penugasan Bu. Oh, oke, operator penugasan. Boleh, Mas. Tapi Sampai dijelaskan. saya yang pemisalan A sama B-nya saya kreasikan sendiri Bu ya Boleh, angkanya. Saya boleh, ubah betul. sedikit. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti silahkan ya untuk presentasi hari ini, nama variabel boleh diganti, katakanlah tadi ya ada A, B, kemudian mungkin X, Y, atau MN, atau apapun boleh. Kemudian silahkan dijelaskan Mas, operasinya apa saja sama hasilnya. Silakan. Terminalnya sudah kelihatan belum Bu? Nggak kelihatan sih Mas ya. Nah itu sih teman-teman ya. Makanya saya agak merekomendasikan ya VS Code nih teman-teman ya kalau mau. Nanti mungkin di luar ini nanti kita cobakan aja bareng-bareng apa instalasi yang VS Code tadi. Nanti kita pakai sampel nanti di luar kelas aja ya. Nanti kita record kepisah. Takutnya nanti kelasnya jadi agak berat banget gitu ya. Nanti kita cobain nanti teman-teman yang penasaran VS Code. Setelah ini ada kelas nggak teman-teman? Setelah saya. Ada kelas nggak? Jam siangnya. Ada kelas enggak? Kalau ada kelas berarti nanti teman-teman dari tutorial aja dicoba dulu gitu. Kalau enggak, nah kayak gini aja Mas, nggak apa-apa. Itu kelihatan tadi. Kayak gitu aja. Kayak tadi. Boleh. Sambil ditunjukkan yang terminalnya, programnya. Programnya tadi ditunjukkan, boleh yang hitam. Programnya. Yang exe-nya, exe-nya. Sambil ditunjukkan. Yang tadi kelihatan Mas Yusri. Yang itu, yang sampingnya zoom Mas. Maaf. Sampingnya zoom ada kotak tuh putih. Nah, itu. Nah, kayak tadi aja Mas, nggak apa-apa. Bisa dua-duanya. Sudah kelihatan ini Bu, Sudah, dua-duanya. belum. Tapi yang ini yang hasilnya aja. Hasilnya aja baru ya. Kalau yang tadi bisa nggak? Yang kayak tadi bisa kelihatan yang hitam sama yang putih, yang kode sama program. Bisa? Sambil di-share yang satunya. Atau dijelasin dulu satu-satu nggak apa-apa. Tadi apa aja gitu, nilainya berapa, di kodenya dulu aja nggak apa-apa, Mas. Berarti yang kodenya dulu ini Bu ya, yang Boleh. terlihat ini. Ini yang terlihat programnya. Programnya di-close dulu aja, kodenya dulu aja. Oke. Oke, coba di-share dulu. Kodenya dulu yang di code block. Karena dia nggak membaca semua ya teman-teman ya ternyata kalau di share screen. Kalau di VS Code kan dia dipasangin di bawahnya ya, jadi dieksekusi di bawahnya. Code blocks-nya Bu ya, yang terlihat. Sudah, code blocknya silakan. Ya. Variabelnya apa, nilainya berapa, boleh. Terus operasinya apa saja, silakan. Ini pengisian nilai sama nilai dengan operator Bu. Yang saya misalkan A-nya itu 6, B-nya 12. Tipe data integer. Di bagian pengisian sekaligus penambahan, itu kan B plus A sama dengan A. Ini mana yang nanti yang di input oleh yang dijalankan oleh komputer ini kan yang B sama dengan B plus A ini Bu.
yang di mana yang ini Mas, yang dijalankan ini ya, yang oh, ini yang itu dijalankan. komen ya. Jadi yang Iya. dijalankan yang B tambah A sama dengan A itu, yang di Iya. kirinya, yang di atasnya tulisan print F itu yang dijalankan. Iya. Oke, disimpan Terus di ya, yang karena saya B-nya 12, A-nya 6 itu kan penambahan, Bu. Jadi 12 tambah 6 kan 18. Nanti hasilnya itu yang B plus A sama dengan B plus sama dengan A itu kan nanti hasil 18, Bu. Yang dari hasil 18 ini dimasukin yang B sama dengan B min A. Jadi 18 dikurang A-nya kan 6. Jadi 12. Oke. Jadi hasilnya nanti yang B min sama dengan A 12. Terus yang pengisian sekaligus perkalian itu B sama dengan B tanda bintang yaitu perkalian artinya kali A. B-nya itu tadi kan 12 ya Bu ya. 12 dikali 6 72. Jadi hasilnya yang B bintang A sama dengan A ini itu 72 nanti pas programnya di running. Di bawah. Terus yang di bawahnya pengisian sekaligus sisa bagi yang B sama dengan B persen A. Nanti yang B-nya ini inputnya tadi sisa yang 72 Bu, 72. Terus yang A-nya 6. Jadi kan 72 dibagi 6 itu kan sisa 12 Bu ya. Betul. Coba di build sama ini run yang itu sampingnya tanda segitiga biru ya, sampingnya build and run coba. Di itu tanda sampingnya ada tulisannya Fortran ya. Nah, itu Fortran kan di bawahnya. Nah, yang sampingnya ada tulisan Fortran, di bawahnya kan ada biru ya. Hijau ya, hijau segitiga yang kanannya Mas, yang build and run. Ini nih, bawahnya tulisan Fortran, itu kan ada tulisan Fortran. Menu atas debug atas sendiri, itu kanannya kan ada Fortran. Ini. Turun itu kan ada run. Nah, kanannya build and run kanannya. Nah, klik coba. Dijalankan. Hasil outputnya coba ditampilkan tadi. Tampilkan ke ini share screen Bu ya. Kayaknya tukar deh. Iya, karena nggak muncul. Programnya ya. Programnya nggak muncul. Nah, itu sih teman-teman kekurangannya code block ini ya, agak switch screen ya, harus tukar gitu. Jadi ininya ya. Oke, 18 tadi 12 ya. Dioperasikan kemudian dikali berarti 12 ya. Yang satu B A ya dibagi ya. Berarti dibagi ini 0 ya, sisa bagi yang di bawah. Sisa bagi ya. Kalau sisa baginya pas berarti 0, teman-teman. Gitu ya. Jadi 0 ya. Sisa baginya 0. Kalau ada sisa berarti dia akan ada nilainya gitu. Karena dia kan pas kayak tadi ya, bebek tadi kan kita bagi ya. Misalkan bebeknya berapa? 15, ada 3 orang kan tadi ya, berarti sisa baginya kan 0 gitu. Makanya seperti ini. Oke, sip. Terima kasih Mas Zuhri. Silakan nama dari mana ya? Mbak Kansa, silakan. Mau apa Bu ya, belum keluar ininya hasilnya. Nggak apa-apa. Sudah keluar kok itu tadi. Nggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman yang pengen mencobakan code block nanti dicoba aja, nggak apa-apa. Kalau setelah ini nggak ada kelas, nggak apa-apa, nanti dicoba bareng-bareng boleh. Silakan, Mbak Kansa, kalau mau share screen. Oke, silakan Mbak. Sudah ya, Bu? Sudah, silakan. Coba dijelaskan ke teman-teman ya, prosesnya. Apa saja dari mulai variabel dulu kali ya, inisialisasi variabel. Jadi ini kan variabelnya ada A, B, sama C, dan X. Saya pakai A itu kan untuk banyaknya total bebek. Yang B itu saya pakai untuk banyaknya teman padengklek. Nah, kalau C itu hasil dari baginya. Kalau X saya pakai untuk hasil sisanya, Bu. Oke, dicobakan. Terus kalau misalkan ini di running, misalkan kita masukkan total bebeknya 13 ya. Punten Mbak, maaf. Programnya nggak kelihatan. Coba di switch dulu. Nah itu, maaf ya teman-teman ya. Ternyata kalau code block nggak bisa langsung. Bisa tuker yang hasil running jalan programnya. Tuker dulu ininya, runningnya.
Udah kelihatan, Bu. Sudah. Misalkan berapa? Misalkan total BBK saya masukkan 13. Terus temannya misalkan ada 2, biar ada sisa baginya ya Bu. Saya Boleh, tes dulu ya. Terus kalau misalkan di enter itu nanti setiap orang akan mendapatkan 6 bebek dan sisanya itu ada 1 bebek. Oke, ini yang kasus yang kedua ya berarti ya. Ada Ya. sisa ya teman-teman ya. Iya. Sudah dicobakan. Coba Mbak, kalau misalkan nanti untuk satu teman kita, tapi yang sisa pas ya. Mbak Kansa silakan nama dan NIM-nya. Silakan nanti kita berikan kesempatan ke teman kita yang sisa pasnya gimana. Gitu. Ini kan kebetulan bersisa, sisanya masih ada ya. Kalau yang sisa tapi sisanya 0 gitu. Nah nanti silakan. Silakan Mas Rasid. Ya Bu, saya Silakan. maaf Bu ini Mas saya Rasid. kayak punya Kansa, tapi Oke, sisanya boleh. 0. Yang sisanya 0, boleh. Mas Rasid, silahkan. Biar kita punya gambaran ya ke teman kita ya. Kalau tadi kan bersisa, masih ada sisa selain 0. Kalau sisa 0, silahkan Mas Rasid. Saya di HP ya Bu. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Kayak kemarin, coba. Sambil di ini. Oke. Saya pakai scan F tapi Bu. Nggak apa-apa. Coba dulu. Silakan sambil dijelaskan ke teman-temannya. Prosesnya bagaimana? Ya, ini saya pakai integer, jadi bilangan bulat. Bilangan maaf, variabelnya apa saja, maaf. Kan beda ya ternyata ya dari yang Mbak Kansa. Coba. Ini buat banyak bebeknya saya pakai variabel n. Kalau banyak temennya saya pakai variabel m. Untuk masing-masing masing-masing dapat berapa bebeknya saya pakai variabel bebek. Terus sisa bebek yang Pak Dengklek punya itu saya pakai variabel sisa. Oke. Kemudian Coba run ya, Bu. Coba dijalankan dulu prosesnya. Silahkan. Nih, buku dulu deh. Oke. Nah, ini Bu. Sisanya 0. Coba tadi masukannya misalkan berapa? Sudah di-define? Inputnya berapa? Saya masukin bebek 20. Terus mana? temennya 2, Bu. Ininya tadi, inputan 20-nya di mana, Mas? Masuk nggak? Di sini, Bu. Masuk nggak tadi? Coba. Nggak kelihatan ya? Lainnya kayaknya ke sana deh. Apa kepanjangan? Jadi input berapanya nggak kebaca. Input apa bebeknya berapa, temennya berapa tadi berapa? Kelihatan nggak? Tambahnya berapa? Ini di sini Bu saya. Oh di sini. Oh iya betul. Inputnya di sini ya. Oh ini ya. Jadi berapa tadi contohnya misalkan 20. Ini untuk apa? Input ininya jumlah ya, yang n ya, n-nya bebek ya. N-nya di sini 20. Kemudian satunya si temannya tadi berapa? Misalkan 2 ya, yang pas ya. Yang ini kan hasil 0 ya teman-teman. Agak sedikit berbeda ya kalau pakai apa yang mobile ya. Saya tadi agak keder, maaf ya. Nah ini hasilnya berarti mana yang menunjukkan? Silakan Mas Rasid. Berarti berapa? Udah ada belum Bu ini outputnya? Sudah. Outputnya sudah muncul. Berarti berapa tadi? 20 dengan 2 ya. Kemudian berapa? Iya. Hasilnya? Masing-masing dapat 10 bebek, sisanya 0, Bu. Sisanya 0 ya, betul. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti untuk kasus yang sisa 0, teman-teman. Oke, nanti silakan teman-teman bisa mencobakan. Silakan ya Mas Rasid ya. Nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Di kasus nomor 2 sudah dicobakan oleh 2 teman kita, teman-teman. Nanti silakan ya, berarti sisa kasus 1 dan juga sama apa tadi teman-teman yang operator. Kalau mau mengetes seperti Mas Zuhri tadi ya, jadi teman-teman mengetes beberapa operator silahkan. Gitu. Silahkan dicobakan dulu teman-teman. Boleh ditesting dulu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, saya juga terima kasih ya sudah dites. Nama dan NIM-nya ya, Mas. Silahkan. Jangan lupa lanjut. Ada Mbak Siti Ainun atau Mas Abigail dulu. Yang mana? Boleh. Mbak Siti Ainun. Ya, Bu. Oke, Mbak Siti nanti setelahnya ya. Mas Abigail. Ya, siap, Bu. Yang mana dulu yang mau dicobakan?
Operator Yang apa operator yang... pembanding, Bu. Oh, boleh, silakan. Nanti selanjutnya ya, Mbak Siti, kemudian ada Mbak Fikriah, silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan. Screen-nya. Variabelnya apa, kemudian tipe data dan operasi ya. Operasinya apa tadi? Gitu. Di sini Operator. saya memakai dua variabel, yaitu A dan B, memakai tipe data integer. Di sini saya memasukkan nilai variabel A 2, B itu 6. Kemudian, Di sini saya memakai apa? Operator pembanding. A lebih besar dari B itu salah. A lebih kecil dari B itu benar. A lebih besar sama dengan B itu salah. A lebih kecil sama dengan B itu benar. A sama dengan B itu salah. Lalu A tidak sama dengan B, itu hasilnya benar. Mbak Derani. Saya coba run dulu, Bu. Ya. Switch deh Mas kayaknya. Tuker apa? Layar. Iya, Bu. Sebentar. Nanti teman-teman perlu tuh coba yang VS Code teman-teman. Ini sarannya Mas Nazar. Bisa langsung di bawahnya teman-teman nanti runningnya. Sudah terlihat, Bu, terminal, Bu? Sudah. Iya. Sudah terlihat. Silakan Mas. Tadi hasilnya bagaimana? Hasilnya A-nya A berapa lebih besar dari B itu 2, 6 false ya? atau salah, ya. Karena 2 lebih kecil dari 6. Lalu A lebih kecil dari B itu benar. Atau ya, true ya. A lebih besar dari B itu salah. A lebih kecil sama dengan B itu benar. A sama dengan B itu salah. Lalu A tidak sama dengan B itu benar. Benar. Oke, sip. Ya, Terima kasih. Silakan Mas Abigail nama dan NIM-nya ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Silakan bagi Mbak Siti Ainun, kemudian Mbak Fikriah. Silakan. Mau yang mana? Tadi masih sisa nomor 1 ya teman-teman ya untuk tugasnya. Kebetulan teman-teman kayak enak langsung ya dibahas bareng di kelas bareng-bareng. Silakan nanti kalau mau ada yang coba boleh atau mau ke operator silakan. Ibu. Ya, silakan. Saya mau coba yang yang logika ya, Bu. Boleh, silakan. Nanti kemudian Mbak Najwa ya, nanti setelah Mbak Fikriah ya. Urut dulu ya, teman-teman ya. Silakan. Recording in progress. Agak ada yang... Sudah terlihat belum, Bu? Sudah, silakan Mbak. Variabelnya dulu mungkin. Kemudian nanti ya tipe data dan operasi. Jadi tipe datanya saya pakai integer. Di saya Lalu variabelnya ada 2. Saya pakai A sama B, yang A-nya 1, yang B-nya 0. Kalau 1 kan itu di logika kan, di biner kan menunjukkan true ya, Bu. Kalau misalnya 0, ya. false. Betul. Kita tes bagaimana AND, OR, dan negasinya. Kalau langsung runningnya, Bu. Boleh, Mbak. Langsung saja coba diteskan. Kalau kita tampilkan gimana? Kelihatan nggak, Bu? Terlihat. Coba. Silahkan. Angkanya tadi, misalkan tadi berapa? 1 dengan 0 ya? Iya. 1, 0 tadi apa? Kalau 1 itu true, kalau 0 itu false. Nah, untuk logika AND, A itu kan menunjukkan true di sini. Lalu B menunjukkan false. Jadi ketika true di-AND-kan dengan false, hasilnya false, Bu. Jadi di sininya 0. 0. Lanjut. Lalu ini true di-OR-kan dengan false, hasilnya true. Makanya dia di sini menunjukkan angka 1. Benar, oke. Lanjut. Negasi? Untuk negasi, ya, untuk negasi itu tinggal kebalikannya, Bu. Betul. Kan di sini A menunjukkan true, berarti di sini dia menunjukkan false. Nilainya 0. Oke, tadi 1 ya. A-nya 1, berarti false-nya 0. Oke. Silakan Mbak Siti, nama dan NIM-nya ya. Terima kasih. Kita bisa lanjut Mbak Fikriah. Kemudian ada Mbak Najwa juga. Silakan. Bisa lanjut share screen. Oh, Master juga sudah ya nanti. Mungkin kita urut dulu ya. Nanti habis Mbak Najwa. Silakan Mbak Fikriah dulu. Silakan. Bentar ya, Bu. Coba dulu, ya.
Sudah muncul belum, Bu? Coba sebentar. Belum, Mbak? Coba diulangi lagi. Takutnya belum sesuai, belum pas aja. Belum apa namanya yang itu share screen ya? Sedang Iya. share screen itu belum muncul. Sedang share screen ya. Atau diinikan dulu. Di apa namanya? Close dulu. Terus baru share screen lagi diulangi. Coba. Oke, sudah sekarang. Ya, Bu. Oke. Ini saya Membuat apa? pakai yang contoh pemrograman penugasan, Bu. Pakai integernya, terus saya menggunakan variabelnya X dan Y. Yang pertama saya masukkan X-nya 5 dan Y-nya 20. Kemudian saya menggunakan plus, kali, sama pengurangan. Di sini saya langsung ke terminalnya, Bu. Boleh, silakan. Ya. Tadi berapa? Jadi hasilnya langsung keluar, Bu. Hasil Y plus sama dengan X adalah 25, hasil Y dikali sama dengan X adalah 125, Y dikurang sama dengan X adalah 120. Oke, nah ini saran aja ya teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman membuat program, saran saya nanti kalau bisa ya, jadi kalau teman-teman ada operasi yang dilakukan, silahkan ya kayak matematika. Di atas dikasih tahu dulu Y sama X-nya. Ini dipanggil dulu di atasnya, Y sama X-nya. Biar nanti nggak bingung teman-teman. Nah ini kan belum dipanggil tuh, X sama Y-nya kan baru ditulis di kode. Belum dipanggil. Nah nanti dipanggil aja. Biar nanti di programnya kebaca. Jadi orang ketika mau cross check ya, oh nilainya hasil, misalkan di situ ada operasi ya, ada operasi aritmatik ya, atau kali, tambah, dan sebagainya, nanti kita bisa tracing. Oh ternyata benar ya tadi ya, oh ternyata si X-nya itu ternyata diketahuinya atau kita inisialisasi dengan nilai 5, kemudian 20, oh iya benar ini hasil kali, ini hasil bagi, atau ini hasil pengurangan, dan sebagainya. Itu saran aja. Oke, silakan Mbak Fikriah, nama dan ini ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Silakan kita lanjut. Ada Mbak Najwa dulu tadi ya. Sebelum Mas Nazar tadi ada Mbak Najwa. Iya, Ibu. Silakan Mbak Najwa. Sebentar ya, Bu. Silakan, nggak apa-apa. Dites dulu untuk share screen-nya. Kemudian nanti Mas Nazar ya. Silakan Mbak Najwa. Kelihatan nggak ya, Bu? Sudah. Silakan. Bisa dari variabelnya dulu. Iya. Di sini saya pakai yang operator aritmatika yang tadi di PPT Ibu. Cuma bedanya di sini saya dikali. Tadi di PPT Ibu ditambah ya. Tambah ya, betul. Iya. Saya langsung running ya, Bu. Silakan. Kelihatan nggak, Bu? Kayaknya tuker lagi deh, Mbak. Apa switch kalau pakai ini ya. Nanti kayak menarik deh teman-teman. Nanti kita cobakan bareng boleh deh. Kalau teman-teman nggak ada kelas ya misalkan itu. Kalau nggak nanti dicoba aja tutorialnya. Kemarin saya ikut tutorial itu. Jadi untuk bikin biar di VS Code tuh langsung teman-teman di bawahnya kodenya itu ya di bawahnya. Kalau di sini teman-teman harus tukar switch screen ya. Harus berganti dulu baru bisa share. Silahkan. Nanti dicoba dulu karena terminalnya ini ya. Programnya kepisah ya. Oke, misalkan Sudah ada, Bu. Sudah. Misalkan berapa? Misal saya masukin A-nya di sini 5. Terus B-nya di sini saya masukin 10. Dan ini hasilnya. Kali ya, betul ya? Iya, 5 dikali 10. Nah, seperti ini teman-teman. Kebetulan kalau ini kan dari membaca input ya. Jadi si A sama si B berdasarkan input kita ya. Jadi nggak harus dituliskan ya. Tadi kalau misalkan teman-teman manuali, jadi ditulis dari kode, nanti bisa tuh dipanggil, diketahuinya. Katakanlah teman-teman menginisiasi nilainya si A, si B berapa tadi ya. Misalkan si bebek tadi ya, itu kan bisa ya pakai variabel gitu. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Silakan ya nama dan NIM-nya. Kita lanjut teman-teman ke Mas Nazar. Silakan. Ya Bu, izin share screen ya. Silakan. Dicoba dulu tadi ada 3 ya yang mau raise hand. Ada 3 orang setelahnya. Nanti bisa lanjut ya. Boleh dimulai Bu? Silakan Mas Nazar. Ada Mas Dendi ya nanti setelah Mas Nazar. Silakan.
Sudah kelihatan, Bu. Sudah? Ini yang contoh apa, Mas Saya Nazar? menggunakan operator perbandingan. Oke. Saya mencoba, di sini saya menggunakan tipe data integer karena itu sebuah angka semua kan hasilnya. Betul. Dan inputnya juga saya ngambil variabelnya 3, yang A ada 5, yang B 5, dan C 10 itu udah diisi semua. Oke. Jadi nggak usah langsung di input. Asli sih kalau pakai di scanf juga lebih bagus. Nanti bisa di set by user ya? Iya. Silakan. Nah, di sini udah ada perbandingannya semuanya dari sama dengan semua. Terus ada yang lebih dari, kurang dari, ada yang Nah, hasil teman-teman bisa perbandingannya. modify ya. Jadi Iya. pakai 3 variabel juga boleh nih teman-teman. Kalau tadi contoh-contoh teman kita kan 2. Nah, itu boleh. Katakanlah tadi teman-teman bisa tuh memberikan contoh beberapa ya. Misalkan bebek itu dikelompokkan ya. Nanti yang akan maaf ya, dimasak jadi apa gitu, dimasak jadi apa gitu. Misalkan gitu-gitu aja. Itu untuk analogi kalau misalkan teman-teman menemui kasus. Silakan Yang Mas, pentingnya lanjut. di sini. Jadi saya mau nyoba yang di awalannya A sama B. Nah, hasil A sama dengan B itu berapa sih gitu kan? Hasilnya apa sih? Nah, ini kan 5 sama 5 pasti otomatis kan benar dong, gitu kan. Harusnya benar. Nah, ini yang pentingnya cuma di sini doang sih. Karena kan dipanggilnya di sini. Jadi Oke. setelah ini dipanggil di layar, nah habis itu langsung panggil di inputannya, keyboardnya. Oke. Ya, boleh saya langsung izin Boleh? run code? Ya. Silakan Mas. Lanjut saja. Coba. Nah, ini teman-teman kayaknya lebih efisien ya pakai VS Code nih. Saran Iya. Mas Nasir bener. Saya juga Nah. testing lebih efisien. Dia nggak usah tuker screen-nya langsung di bawahnya. Silakan Mas. Seperti yang tadi saya bilang, 5 sama dengan 5 itu adalah 1 berarti benar. Karena di sini A sama dengan B saya masukkan 5. Oke, dan seterusnya. Bisa dilihat. Ya. Oke, ini prosesnya tadi ya beberapa operator untuk logikanya. Oke, silakan Mas Nazar nama dan NIM-nya. Terima kasih. Oke, baik Bu. Kita lanjut Mas Terima kasih. Dandi ya. Terima Iya. kasih ya. Lanjut Mas Dandi, silakan. Ya Bu, izin share screen ya Bu. Silakan. Di sini saya pakai integernya ada ABCD. Oke ya. Oke, silakan. Variabelnya apa saja? Variabelnya yang penjumlahan, yang A penjumlahan, yang B pengurangan, yang C perkalian, Oke. yang D modulus atau sisa hasil pembagian, Oke. yang E pembagian. Boleh saya langsung ini Bu? Boleh, silakan. Lanjut dulu di running. Ada yang ini deh, kelihatan. Itu komanya. Kelihatan belum? Ini Mas, belum. Yang programnya. Kalau pakai ini ya, apa namanya, code block ditukar dulu Mas. Yang programnya ditukar. Ini yang, oke, sudah. Hasilnya Bu. Ini ya, penjumlahan. Yang pertama tadi berapa? 8 tambah 4. 8 tambah 4, betul ya. 11. Yang pengurangan 9 kurang 2. Yang ketiga yang C 2 kali 3. 2 kali 3. Yang D 100 dimodulusin 52. 100 bagi berapa? Modulus persen. Modulus persen. Oke. 52. Hasil 48 kan sisa hasil bagi. Bisa, iya, betul. Yang E yang pembagian 21 bagi 7. Oke, pas ya 3 ini ya. Sisa bagian 0. Oke. Silakan Mas. Nama dan NIM-nya. Terima kasih ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Untuk yang hari ini ada lagi yang ingin presentasi? Atau sudah? Saya Bu mau nyoba Bu. Silakan Mas Nova. Silakan. Oke. Yang mana? Saya mau sebentar. Udah terlihat belum Bu? Sudah. Silakan Mas. Yang ini apa? Jadi saya makainya integer, terus di sini ada X, Y sama Z, terus ada kali sama bagi. Terus ini masukkan nilai X, sama masukkan nilai Y, terus masukkan nilai Z, kemudian apa? Kali operasinya apa aja? Saya memakai operasi perkalian X dan Y sama pembagian hasil kali dibagi oleh Z. Oke.
Jadi kalinya ini X dikali Y, hasil kali, ini Hasil nanti kalinya hasilnya, ini akan pembagiannya. dibagi ya. Oke. Ya, ini operasi pembagian dari hasil kali oleh Z. Kemudian ada operator pembanding, apakah hasil kali lebih besar daripada hasil bagi, atau ada juga apakah hasil kali lebih kecil daripada hasil bagi, terus ada hasil kali apakah sama dengan hasil bagi. Ini kalau di run, Bu. Ini tadi udah saya masukkan datanya. Apa Sudah mau? ya? Di atas tadi, di kode 25, 2 sama 5 ya? Enggak, tadi saya masukin duluan jadinya. Oh ya udah, oh ya udah di running. Oke. Ya udah Nggak di apa-apa, running nggak apa-apa. duluan, Bu. Oke. Berarti tadi misalkan ya ini ya, permisalannya 25, X-nya. Iya, pemisalannya X-nya ini 25, Y-nya 2, Z-nya 5. Nah, hasil kalinya ini karena 25 dikali 2, hasilnya 50. Hasil Dibagi. baginya 50, karena hasil kali dibagi Z, 50 dibagi 5 hasilnya 10. Apakah kali lebih besar daripada bagi? Itu true, benar. Apakah kali lebih kecil daripada bagi? Itu false, salah, karena 50 lebih besar. Apakah kali sama dengan bagi? Itu false karena kalinya lebih besar daripada bagi, Bu. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Silahkan ya. Nah ini malah ini ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi terima kasih ya Mas Nova. Ini tadi beberapa teman yang sudah mengkombinasikan ya, beberapa katakanlah tadi ya ada beberapa operator gitu ya dikombinasikan. Jadi kayaknya gini teman-teman, kebetulan kan kita praktikum ya. Nanti ada lagi tidak yang mau presentasi? Kalau masih ada nanti sebentar ya. Saya jadi terinspirasi sih dari pekerjaan teman-teman ya. Kan biasanya gini teman-teman, sistemnya kalau kita praktikum itu nanti kalau akhir praktikum ada namanya final project teman-teman, project akhir. Nah, karena kita kan programming ya, nanti biasanya teman-teman diminta membuat program, tapi tim biasanya, grup gitu. Nah, nanti kalau melihat dari tugas teman-teman, kan kebetulan untuk mata kuliah praktikum kita kan dibagi jadi 2 ya teman-teman ya, dua dosen ya untuk pengampunya ya. Nanti yang setelah UTS ada Pak Novis, yang sebelum UTS ada saya. Saya belum tahu sih teman-teman. Tapi untuk nanti untuk UTS-nya seperti apa gitu ya, saya belum tahu. Tapi kalau melihat dari teman-teman sih, saya terinspirasi ini aja sih. Nanti teman-teman biasanya gini, mungkin ya, tapi belum tahu nanti fixnya gimana. Nanti bisa juga untuk masukan sih dari saya. Jadi teman-teman membuat katakanlah program gitu ya. Nanti dari beberapa materi yang kita pelajari di beberapa pertemuan gitu ya. Nanti teman-teman membuat programnya gitu ya, kombinasi tadi beberapa materinya di dalam satu struktur program gitu sih. Nanti untuk sebelum UTS sih kalau nanti ya, kalau misalkan diperbolehkan ya teman-teman ya untuk kelas kita. Tapi nanti tim biasanya, nggak apa-apa. Nah nanti mungkin untuk yang bagiannya Pak Novi ya, yang setelah UTS gitu, nanti kan beliau akan memberikan satu materi juga ya, yang berbeda gitu ya, yang setelah UTS. Nah nanti mungkin yang setelah UTS bisa tuh nanti join yang materi yang setelah UTS bisa tuh, atau nanti terserah beliau gimana. Kalau di saya sih ada gambaran sih teman-teman seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa nih kayak mini project dulu ya sebelum ke final project, di mana nanti materinya baru yang dari kita-kita ini aja yang kita dapat, tapi nanti kita teman-teman bisa mix gitu ya di dalam satu bentuk struktur program gitu. Itu menarik aja sih teman-teman ide dari pengerjaan teman-teman. Silahkan ada lagi yang mau present untuk hasilnya? Ada lagi tidak? Kalau tidak nanti ada ini silahkan. Ada lagi satu yang mau. Iya, Bu. Oh Mas Dava silahkan. Ada lagi? Kalau ada lagi nggak apa-apa, teman-teman. Silakan, saya masih beri kesempatan. Biasanya lebih ini sih, teman-teman. Teman-teman bisa mengembangkan kreativitas membuat program gitu sih. Tapi materinya belum, pokok. Silakan, Mas. Sudah? Udah ada belum? Oke, ini sudah pakai VS Code nih. Silakan. Iya, saya nyoba. Nah, di sini saya nyoba yang Bitwise yang XOR. Jadi di XOR ini nanti keluar hasilnya, ini saya coba run dulu aja ya, Bu. Boleh. Agak berbeda ya nanti kalau yang untuk ini kalau di run. Nah, ini hasilnya 1. Kenapa bisa 1? Soalnya kalau di sini XOR tuh dia bakal keluar angka 1 kalau variabel pertama sama keduanya beda. Kan ini kan 00 berarti hasilnya 0. Terus ini 1 karena sama dia tetap 0. Ini 00 lagi karena dia sama hasilnya tetap 0. Ini apa? Pakainya XOR. Ini ya. XOR deh ya. Tadi kan kita pakai iya maaf. Lanjut. Terus ini yang 1 sama 0 karena dia beda dia ngasilin 1.
Nah, 1 ini itunya hasilnya 1. Adalah 1 ya, betul. Iya. Oke, silahkan ya, Mas Dava, nama dan NIM-nya. Terima kasih. Teman-teman dikenalkan tidak untuk bilangan seperti, Mas tunggu dulu sebentar ya. Yang seperti ini dikenalkan tidak teman-teman untuk konversinya? Saya lupa ya, saya kurang tahu kalau di sini mata kuliah apa gitu. Matematika diskrit. Belum sih, Bu. Belum ada? Kayaknya belum. Jadi tadi saya sambil ngeliat di Google juga. Di googling aja ya teman-teman ya. 5 itu berapa, 4 berapa gitu ya. Nanti ini harus ada binarinya gitu. Atau mungkin kalau enggak ini, kalau saya dulu kan sempat mengajar ini teman-teman, sistem informasi manajemen apa ya. Nah itu malah dikasihnya di situ sih kalau nggak salah teman-teman. Sistem informasi manajemen atau mata kuliah apa ya, saya agak lupa teman-teman. Nanti ada, jadi nanti dikenalkan dulu prosesnya ya. Saya agak lupa nama mata kuliahnya. Nanti mungkin ya kalau belum, sebenarnya ini harusnya basic ya, semester 1 sih teman-teman biasanya. Ada kayak semacam mata kuliah yang memang mengcover proses konversi ini angkanya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin mengikuti ya nanti pas dapatnya kapan gitu. Jadi nanti teman-teman biar kenal kalau diganti jadi angka bilangan apa gitu ya. Nanti teman-teman tahu oh caranya seperti ini gitu. Kalau misalkan googling juga nggak apa-apa, yang mempercepat dulu ya karena memang belum dibahas. Oke, terima kasih Mas Dava. Silakan ya nama dan NIM-nya bisa dilanjut. Ada yang lain mau coba share screen hasil testingnya? Ada lagi tidak? Kalau tidak, nanti teman-teman bisa dilanjutkan ya dengan percobaannya gitu ya. Nanti untuk mencobakan tadi ya kasus bebek tadi. Nah, sebenarnya tadi salah satu contoh yang dikerjakan teman-teman sudah mewakili kasus bebek tadi. Nanti silahkan ya dicobakan ya teman-teman ya bagi yang belum untuk kasus kedua bebek tadi ya. Nanti melihat contoh teman-teman tadi juga boleh gitu ya. Nanti silahkan diaplikasikan di dalam program. Kemudian nanti berarti nanti dikumpulkan ya teman-teman ya. Oke, tadi yang sudah aktif silahkan ya nama dan NIM-nya jangan lupa dicatatkan di chat. Saya kira tadi untuk gambaran aja sih teman-teman. Tadi saya terinspirasi aja misalkan nanti kita buat mini project ya yang untuk UTS-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman biar nggak usah ngerjain pas ini ya. Tapi nanti tergantung ya nanti kebijakannya di tim dosen ya. Saya takutnya ini teman-teman, kalau tim dosen tidak jarang mintanya kalau yang UTS itu biasanya teman-teman diminta yang live coding. Jadi live coding itu benar-benar langsung coding ini ya, coding soalnya apa teman-teman nyelesain gitu. Nah itu nanti tergantung ya, nanti coba saya berikan masukan ya ke tim dosen kalau diperbolehkan gitu ya, nanti jadi mini-mini project dulu gitu ya sebelum ke project besar yang di final projectnya gitu. Tapi untuk gambaran aja teman, belum fix juga nanti karena kan tergantung tim dosennya. Oke, saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Bagi yang belum mencoba nanti silakan mencoba ya teman-teman ya. Nanti untuk yang VS Code silakan teman-teman bisa dicobakan tadi lewat tutorialnya ya tadi ya. Jadi menginstal Visual Studio Code-nya dulu, kemudian tadi ya pakai MGW ya, MinGW tadi. Kemudian nanti bisa install extension yang ada di VS Code kalau mau pakai VS Code. Tadi ada 2 teman kita yang coba. Nanti kalau penasaran dicoba aja teman-teman seperti apa gitu ya. Kebetulan nanti kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan dengan saya nggak apa-apa, dijapri saja nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau misalkan emang teman-teman testing ada masalah gitu boleh nggak apa-apa gitu. Saya kira demikian ya, tadi saya nggak bahas tapi takutnya soalnya nanti habis ini teman-teman ada kelas lagi gitu ya. Jadi nanti biar teman-teman buat sholat dan istirahat makan dulu. Saya kira demikian untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila mungkin dalam penyampaian ada kesalahan kata dan mungkin tadi terlambat juga ya mohon maaf ya teman-teman ya karena jatahnya hari Selasa itu saya di FEB dulu ya. Jadi biasanya mohon maaf kalau terlambat dulu. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oh iya, sama ini. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa saya diinfokan ya untuk minggu depannya. Teman-teman mau online atau offline? Kalau saya kira kayaknya teman-teman lebih nyaman online, tapi kalau nanti teman-teman ingin offline, nanti saya diinfokan saja. Mungkin lewat Mas Wahyu ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya tutup kelasnya ya. Terima kasih.